Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di program Literasi Informasi Daring Perpustakaan ITS, dan saat ini adalah kelas e-resource dan reference manager yang akan dipandu oleh Ibu Asri dan Ibu Astuti. Semoga di pagi hari ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan sehat maksimal. Ya, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Pemateri hari ini adalah Ibu Astuti Nurkomaria S.Sos M.Hum. Beliau adalah penanggung jawab dari layanan pengembangan perpustakaan digital, dan juga ada Ibu Asri Fatihatus Syafira, adalah pustakawan dari referensi perpustakaan ITS. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua serta mahasiswa Pasca Sarjana, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Eva, saya salah satu pustakawan ITS yang akan menemani kegiatan ini sampai dengan selesai. Ya, acara selanjutnya adalah sesi foto ya teman-teman ya, untuk keperluan kita. Jadi saya mohon open kamera dan berikan senyum yang terbaik. Ya, Mbak Sri minta tolong. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja kita mulai sesi pemaparan pertama, yaitu e-resource class yang akan disampaikan oleh Ibu Asri. Di sini kita akan berilmu tentang gimana sih caranya akses e-resource yang dilanggan oleh ITS, kayak gitu ya. Terus kira-kira apa aja sih e-resource lain yang dimiliki ITS, yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, atau sumber informasi open access lain yang legal yang ada di website Perpustakaan ITS. Pada Bu Asri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Asri, pustakawan di Perpustakaan ITS. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di kelas literasi ini. Baik, kita langsung saja. Bisa saya share screen ya ini? Oke. Sudah terlihat ya, Bu? Baik. Hari ini kita akan bahas soal e-resources di ITS. Apa sih e-resources itu? E-resources itu adalah sumber daya informasi yang dapat diakses secara elektronik sesuai dengan namanya e-resources melalui internet ya. Contohnya itu ada jurnal online, e-book, database, dan masih banyak lagi. Terus e-resources apa yang dimiliki sama ITS? Nah, kita ini melanggan beberapa e-resources, yaitu ada e-journal, ada e-book, lalu repository dan database. Nanti bisa diakses di link yang di bawah ini, bisa dibuka nanti. Lalu di sini ada e-journal yang dilanggan oleh Perpus ITS, ada Scopus, ada Emerald Insight, ada Wiley, IEEE, Science Direct, ASCII, Springer, TNF, dan Nature. Lalu, nah ini ada e-book yang bisa kita akses juga yang dilanggan sama Perpus ITS, ada Springer, Science Direct, Wiley, TNF, Elsevier, terus Cambridge Core, Oxford Academy, dan McGraw-Hill. Ini yang engineering dan lain-lain ini adalah subjeknya yang dilanggan. Lalu selanjutnya kita ada repository ini. Repository itu seperti yang kita semua tahu, repository itu tempatnya menyimpan karya ilmiah milik Civitas Akademika ITS.
Lalu ini ada database online juga yang dimiliki oleh Perpus ITS. Kita ada dua database yaitu Statista dan IET. Statista itu untuk misal teman-teman butuh data statistik, bisa mengakses Statista. Lalu ada IET ini platform video sesuai dengan namanya itu mereka menyediakan video di bidang teknik dan teknologi serta penelitian ilmiah. Lalu gimana sih cara mengakses e-jurnal? Nah, pertama-tama teman-teman, kalau misalkan kita di ITS, kita hanya perlu mengakses lewat WiFi saja, hanya memerlukan WiFi ITS saja. Tapi kalau misalkan teman-teman berada di luar ITS, bisa akses jurnal dengan catatan pakai VPN My ITS ini. Cara akses VPN-nya gimana? Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama-tama login ke My ITS Portal, lalu search VPN pada kolom pencarian, lalu ada langkah-langkahnya. Ini lebih jelasnya ada videonya sebentar. Kita play. Ini yang pertama mungkin bisa di-download dulu OpenVPN Connect-nya. Ini aplikasi untuk VPN-nya. Kalau sudah di-download nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau dibuka nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kalau sudah, ini bisa langsung menuju ke portal My ITS, lalu di search VPN di situ. Nanti tampilannya akan seperti ini, tinggal diklik yang warna biru unduh profil ini. Lalu kalau sudah, nanti filenya yang sudah di-download itu tadi bisa di-drag ke aplikasi VPN-nya. Seperti ini, langsung di-connect. Lalu disuruh masukin password. Ini passwordnya password My ITS, portal My ITS itu tadi. Ini sudah tersambung, lalu bisa akses ke e-jurnal yang diinginkan atau e-book. Lalu kita lanjut. Nah, ini bagaimana cara aksesnya Science Direct di sini. Mungkin bisa kita contohkan secara langsung ya. Ini kita bisa sign in di sini. Bisa masukkan emailnya. Lalu password. Oh, nggak bisa login ya. Nah, ini nggak bisa login. Bentar. Iya, ini udah pakai WiFi ITS. Baik teman-teman, pakai yang PPT ini aja mungkin bisa dicoba nanti. Ini kalau misal sudah ke websitenya bisa sign in yang ada di pojok kanan, lalu abis itu masukin email ITS-nya mungkin di sebelah sini, lalu abis itu masukin password, lalu nanti akan muncul itu disuruh cek email dan ikuti tahapan verifikasi akunnya. Lalu, nah tinggal ini kan teman-teman dari teknik sipil mungkin bisa masukin subjeknya sipil seperti itu. Ini jangan lupa diklik subscribe journals-nya yang di sebelah kiri nanti ada. Ini caranya Science Direct seperti itu. Lalu ini ada cara Emerald Insight juga. Sama seperti Science Direct.
Sign in dulu, lalu ini ada pilih sign in via your institution, lalu setelah itu diklik jurnal subscription collection-nya untuk mengakses jurnal yang dilanggan oleh ITS. Nah, lalu kalau misalkan ada kendala, nggak bisa login atau mungkin ada kendala nggak bisa download e-book atau e-journal yang diinginkan, teman-teman semua bisa akses e-resources delivery. Ini layanan baru kami. Ini nanti aksesnya ada di link di bawah ini. Nah, lalu setelah itu ada repository ini. Gimana cara akses repository? Teman-teman tinggal buka link repository ITS. Ini ada di search repository, diklik, lalu tampilannya akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman bisa search sesuai dari creatorsnya atau dari uncontrol keywords-nya atau subject. Nah, repository kita itu kan close access nih. Nah, gimana cara kita dapetin full text-nya? Kita bisa OTW ke ini, layanan e-thesis delivery. Bisa diklik teman-teman yang ada di halaman awal tadi, yang di nomor 3, ada ini layanan e-thesis. Tampilannya akan seperti ini, nanti teman-teman akan disuruh mengisi data, terus juga ada nanti ketentuannya, bisa ini ada di atas data, ya, isian data tersebut. Ada ketentuan, teman-teman maksimal 2 judul per hari per orang. Lalu respon layanan kami itu maksimal 2 kali 24 jam, itu nanti akan dilayani sesuai antrian. Kalau misalkan tidak terlalu banyak, insya Allah akan cepat responnya. Lalu batas aksesnya itu 1 minggu dan nggak bisa diunduh. Lalu ada e-resources lainnya yang bisa diakses oleh teman-teman, yaitu ada POMIDS dan PPI. Kalau repository sudah yang tadi. Kalau POMIDS ini tempatnya teman-teman S1 yang ngerjain paper. Iya, ngerjain paper. Rumahnya itu home base-nya itu di POMIDS ini. Kalau PPI ini tempatnya teman-teman S1, S2 dan S3 lainnya, pokoknya Civitas Akademika ITS yang punya jurnal, yang mengerjakan jurnal. Nah, ini home base-nya di PPI seperti itu. Baik, ini sudah selesai, Bu. Ini dicoba dulu. Kalau di demoin, ini coba saya pakai VPN-nya dulu ya, Ibu. Kali aja bisa. Iya, ini. Kita coba pakai VPN. Oh, tetap nggak bisa masuk ini. Ini kayaknya nggak bisa masuk saya, Bu. Oke.
Ya, password. Ya, ada terkendala. Ini kita berikan di PPT aja. Iya, mungkin bisa kita kasih PPT-nya biar bisa langsung dicoba nanti. Oh, buka saya dulu. Iya, Boleh? boleh. Boleh, boleh. Iya, boleh. Silakan. Ya, Mbak Asri di-share dulu. Oke. Oke. Ya, izin saya ini dulu ya, teman-teman. Sepertinya di laptop saya bisa di laptop punya Bu Asri lagi Iya. kendala kayak gitu ya. Oke. Apa sudah bisa terlihat PPT-nya, Ibu Asri? Sudah, ya. Ya, teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil, ini adalah tampilan dari repository ya. Sebenarnya ini adalah tampilan dari repository. Jadi di awal nanti ada kelihatan di dashboard, kelihatan ada login dan single search. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya. Intinya untuk repository ITS ini kita tidak menggunakan login karena login hanya untuk layanan upload mandiri. Biasanya mahasiswa ke distract dengan login dan juga jangan menggunakan request a copy. Itu yang maksudnya yang dilarang di repository ya. Tidak login, tidak request a copy karena kita ada layanan ETS delivery, dan juga jangan menggunakan single search karena kita repository kita masih dalam perbaikan gitu ya. Jadi untuk akses teman-teman bisa langsung ke browse by year, by subject, by division, atau by author. Jadi kalau misalkan ini teman-teman mahasiswa teknik sipil, kira-kira misalkan saya ingin tahu cutting mahasiswa pasca sarjana itu apa aja sih gitu. Langsung aja ke by division, browse by division seperti ini. Iya, ya, begini teman-teman. Terus kita cari yang civil engineering. Ya, di sini di civil engineering ini eh, ada di Faculty of Civil Environment and Geoengineering gitu ya. Kita klik aja. Ya, kita pilih yang ini ada beberapa karena ada beberapa fitur terkait civil engineering ya. Karena pengalaman fakultas itu selalu berkembang gitu, jadi akhirnya namanya berbeda-beda gitu. Jadi nanti diklik aja ini civil engineering, kita langsung ke misalkan master of thesis gini, diklik aja teman-teman master of thesis. Ini tahun 2026, ada 2025, misalkan nyari yang terbaru. Biasanya kalau repository nyarinya kan 5 tahun terakhir ya. Jadi 2021 sampai 2006 diklik aja 2025. Jadi 2025 list judulnya apa aja sih kayak gitu di sini. Diklik aja. Ya. Atau biasanya gini, kalau kasusnya di mahasiswa pasca sarjana, ada dosen pembimbingnya minta eh, kira-kira kalau dari Probo kayak gitu ya, Probo itu kira-kira apa aja sih yang judul-judulnya gitu, nanti bisa dicari di bisa langsung tanya ke pustakawan langsung ya teman-teman. Kalau di repository nggak bisa, tapi untuk di katalog kita bisa gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu seperti itu tadi, misalnya nyari judul-judul judul-judul yang itu adalah pembimbingnya Prof Probo kayak gitu. Nanti kita carikan teman-teman. Ya, seperti itu.
Terus ini tadi browse by division ya. Kalau misalkan nyari judul-judul teknik sipil yang tahun-tahun lalu gitu, punyanya cutting gitu. Atau bisa juga by year, nanti dicoba dieksplor sendiri ya teman-teman ya. Terus bisa juga by author, ini kalau misalkan tahu pengarangnya. Ya, sekali lagi eh, aksesnya adalah browse by year, subject, division, author. Kalau teman-teman sudah tahu judulnya, sudah tahu pengarangnya, teman-teman bisa langsung ke advanced search di home search repository. Kayak gini teman-teman. Ya, seperti ini. Nanti secara detail gitu ya, bisa by title, kreator, abstrak kayak gitu ya. Sekali lagi jangan menggunakan single search. Kalau ini ditekan mestinya error teman-teman ya. Jadi langsung aja ke advanced search seperti itu. Jadi misalkan judulnya ada yang punya ini yang mau diketik, ada yang punya subjek yang mau diketik, apa judul tentang misalkan proyek apa gitu ya, proyek eh, ada Bu Suti, ada apa tentang apa, iya judulnya apa misalkan. Kalau teknik sipil biasanya ada saya dikasih masukan judul apa teman-teman, saya searchingkan coba. Halo, oke, coba kita rekayasa transportasi ya. Ya, oh ya ini saya ada manajemen rekayasa aja, coba gak gitu ya, nanti teman-teman bisa bisa explore sendiri, diklik aja ya, diklik ya. Nah, kalau sudah menemukan seperti ini teman-teman, ini semuanya adalah close access. Jadi intinya saat ini mulai tahun 2025 semua repository kita close. Tapi teman-teman tetap bisa mendapatkannya lewat layanan e-thesis delivery kayak gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini, nemu seperti ini, sekali lagi jangan request a copy ya teman-teman ya. Jadi kalau ini larinya langsung ke home, terus di layanan e-thesis delivery kayak gitu di sini. Ya, ini ketentuannya. Jadi satu hari teman-teman bisa minta 2 judul gitu. Jadi kalau misalkan lagi review literatur review biasanya kan banyak ya. Itu kalau 10 gitu ya besok dua, 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 dua kayak gitu ya. Dan permintaan ini harus menggunakan email ITS ya, karena kita ngirimnya pakai email student. Kita tidak akan mengirim ke Gmail ke email student. Terus ketentuan lain juga ini berlaku satu satu ini 1 minggu. Jadi kalau misalkan setelah 1 minggu file yang ada di email akan hilang secara auto kayak gitu. Dan respon layanannya adalah 2 kali 24 jam kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur. Iya, dan sekali lagi semuanya file kita adalah close access. Dan kita tidak akan memberikan file kalau itu tidak ada persetujuan dari penulis. Ada beberapa pengarang yang tidak membolehkan untuk mengirim filenya di close kayak gitu. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dikirimkan, teman-teman harus ke layanan lantai 4 di ruang e-commerce corner. Ya, dan yang paling penting lagi yang di-highlight teman-teman, karena ini adalah layanan yang paling hit, yang banyak diminati ya, dan memang sampai antri-antri gitu ya teman-teman. Yang paling harus diperhatikan ada link halaman repository. Ini ada repository ya kayak gini nih. Jadi kalau misalkan ada link seperti ini,
petugas pustakawan tidak akan berlama-lama untuk searching mencari. Kalau misalkan hanya mencantumkan judul gitu aja ya, nanti itu akan berlama dan bahkan kadang ditinggal dulu cari yang lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah kayak gitu. Jadi jangan lupa ini ya, repository ITS ACID untuk linknya di ini apa namanya dicantumkan. Terus jangan lupa juga foto KTM diunggah di file ya, foto KTM dan juga surat pernyataan tesis, surat pernyataan tidak plagiasi. Ini nggak ribet kok, teman-teman sudah ada template-nya dan teman-teman sudah tanda tangan kayak gitu ya. Tinggal tanda tangan doang, terus langsung unggah file, ya langsung kirim. Seperti itu ya prosedurnya. Karena saat ini mungkin ini yang paling ditunggu teman-teman untuk mendapatkan karya-karya ilmiah ITS tanpa harus datang ke perpustakaan ITS. Karena repositori ITS saat ini dalam keadaan close semua, tapi itu tadi untuk Siva ITS kita bisa kirimkan melalui email di ITS, gitu ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait dengan layanan repository ITS dan pengiriman file melalui e-thesis delivery? Ya, apa suara saya bisa didengar ya teman-teman? Bisa didengar masih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Terkait layanan repository ITS. Jadi untuk karya ilmiah ITS ini kita menyediakan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk digital. Kalau pinginnya melihat buku secara langsung ke layanan e-commerce corner yang ada di lantai 4 ya. Dan kalau misalkan maunya digital langsung ke layanan e-thesis delivery. Kayak gitu. Cukup ya untuk demo repository ITS. Saya akan demo ke demo e-jurnal ya. Oke. Ya, teman-teman, ini adalah koleksi e-jurnal kita. Jadi saya yakin bahwa untuk koleksi database, e-jurnal, e-book, repository ini adalah oksigen bagi teman-teman semua ya. Jadi kayaknya harus tahu dan karena kita juga langganannya mahal banget dan ini juga uangnya teman-teman. Loh, koneksinya terganggu. Apa sudah terlihat ya website saya? Iya. Mbak Asri sudah kelihatan? Mbak Tuti bisa. Teman-teman apa bisa dilihat ya ini saya? Sudah, PPT Bu. saya, apa namanya Sudah, Bu. screen saya. Sepertinya ada kendala wifi di perpustakaan ITS. Bisa, Bu. Halo? Oh bisa. Iya, alhamdulillah. Iya, ini teman-teman ya. Eh, ini adalah database yang dilanggan oleh perpustakaan ITS. Saya explore dulu ya. Eh, kita ada langganan 9 database, ada Scopus, ada Emerald, ada Wiley, Springer, Thaler and Francis, Nature, IEEE, Shine Direct, sama ASCII. ASCII ini yang khusus untuk civil engineering. Baru kita insya Allah perpanjangnya tahun depan teman-teman. Jadi ASCII ini masih ada, tapi yang
yang versi lama kayak gitu, tapi masih beberapa bisa di-download. Saya yakin untuk mahasiswa S2 yang paling dicari adalah tentunya Scopus, Emerald, Skydirect, IEEE. Ya, kita ke Skydirect dulu. Iya, Skydirectnya nggak bisa juga sama kayak Scopus. Teman-teman sepertinya lagi error ya ini. Tadi Scopus juga kayak gitu Mbak Eros. Eh, nah ini. Skydirectnya juga nggak bisa loh. Maaf ya teman-teman, sepertinya ada gangguan. Coba saya lihat yang lain ya. Ya, kita ke Emerald. Ya, kita ke Emerald dulu ya. Sepertinya untuk Elsevier, tadi pagi saya akses Scopus sama sama Skydirect kok lagi bermasalah. Ini kalau Emerald. Untuk Emerald ini teman-teman, kita langganan multi subject. Jadi semua kita langgan. Jadi nanti untuk artikel gitu kita langgan. Skydirect kita Freedom Collection, semua kita langgan. Demikian juga IEEE. Kecuali semua kita langgan kecuali Taylor and Francis. Taylor Francis kita hanya melanggan Science and Technology. Kalau misalkan mahasiswa teknik sipil rasanya enggak ya kalau Taylor and Francis kecuali buku ya. Oke, kalau Emerald and kalau untuk akses di Emerald Insight ini teman-teman pastikan registernya Institut Teknologi gitu ya. Oke, saya masukkan kita misalkan ke machine learning kayak gitu ya teman-teman ya. Kita ke search. Ya, yang paling disoroti teman-teman nanti ke filternya ini yang harus ditekan adalah ini available. Kalau kita nggak tekan available, tidak akan muncul PDF-nya. Apa aja yang di lengan ITS. Jadi di paling bawah gitu ya, riset artikel gini. Terus yang paling bawah ini teman-teman ada available. Ini teman-teman klik. Kalau nggak diklik PDF-nya nggak muncul. Iya, tadi sudah tersortir kayak gitu ya, sudah sampai 42 halaman, tinggal diklik aja PDF. Iya, begini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Emerald pastikan filter available sudah tercentang. Kalau nggak tercentang tidak akan muncul PDF. Dan pastikan juga subscribe by ITS-nya ada juga ya. Oke. Untuk Emerald aman? Ayo, bahasa ini. Emerald aman. Aman ya? Gampang kalau Emerald. Pokoknya tekan available aja. Yang beda lagi di Springer teman-teman. Springer Link. Kalau saya direct langsung ada view PDF ya, itu asalkan tadi itu tadi menggunakan WiFi ITS atau VPN of campus. Ya, di sini kalau Springer Nature teman-teman nggak kelihatan subscribe by ITS kayak gitu itu nggak kelihatan. Teman-teman lihatnya bisa di sini nih, di paling bawah. Nah ini 741 Indonesia Azure Consortium kayak gitu ya. Ini baru, oh ini langganan ITS. Pasti di awal teman-teman yang belum pernah akses, pasti mencari-cari nih. Mencari-cari-cari, di mana ya kayak gitu. Kok nggak ada tulisannya ITS, yang paling bawah. Iya. Terus kita browse. Misalkan ini terkait dengan computer science gitu ya. Terus di sininya bisa kita cari machine learning. Ya,
Kita cari yang artikel kayak gitu. Misalkan saya butuh ini, tinggal download. Ini yang untuk Springer, teman-teman. Ya, Springer memang beda. Emerald harus available, kalau Springer tulisannya ITS-nya ada di paling bawah. Satu lagi Taylor and Francis juga beda. Kalau Taylor and Francis ini untuk IP ada kendala dari DPTSI. Jadi teman-teman kalau mau akses Taylor and Francis, teman-teman harus melalui layanan e-resource delivery atau langsung ke yang layanan expert dari perpustakaan ke 081132000808 atau langsung ke e-resource delivery. Kebetulan saya adalah dari layanan online, nanti Ibu Eva saya tidak dilanggan di ITS kayak gitu ya. Jadi untuk kendala dari e-resource ini bantuan adalah layanan ekspres dari perpustakaan ITS dan layanan e-resource delivery. Kalau bantuan dari layanan repository, layanan ekspres dari Axe Librarian dan layanan e-thesis delivery yang ada di layanan online. Iya, untuk ketiga ini yang lainnya nanti teman-teman bisa explore ya teman-teman. Kan ini sudah setengah jam. Ya, ada terkait e-jurnal yang dilanggan ITS. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Aman ya, aman ya. Oke, saya stop share dulu teman-teman. Iya, tapi saya ingin menjelaskan dulu tentang website perpustakaan ITS sebentar ya Mbak. Explore-nya tadi kayaknya kurang lama deh. Izin share screen lagi untuk website perpustakaan ITS. Ya, Mbak Asri, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, di awal ini teman-teman ya. Ini ini website perpustakaan kan ya. Jadi sampai URL-nya itu lupa gitu loh. Jadi oke, kita langsung ke e-library. E-library ada di My ITS ya teman-teman ya. Kita hadir di sana juga. Ada layanan mandiri, ada layanan jurnal dan ada juga layanan Librigo untuk bebas pustaka. Ini kan 2 tahun, jadi cepat sekali. Nanti pasti akan menghadapi gimana sih layanan Librigo terkait bebas tugas yang ada di perpustakaan ITS. Ya, ini teman-teman untuk jam buka layanan kita fleksibel ya teman-teman mahasiswa. Kita jam buka kita sekarang sampai jam dan kita juga sampai hari Sabtu juga kita buka. Jadi kalau semisal teman-teman butuh terkait karya ITS yang ada di e-commerce corner, nanti kalau misalkan nggak bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa, Sabtu bisa datang. Kita fleksibel banget. Jadi kita buka jam 7:30 sampai jam 8. Terus kita Sabtu jam 8 sampai jam 2. Jadi fleksibel ya. Maksudnya tidak ada alasan untuk tidak ke library gitu loh. Oke, itu yang paling penting untuk diketahui secara jam layanan karena kita fleksibel banget. Terus kita juga ada beberapa koleksi teman-teman. Kita ada koleksi umum multimedia yang ada di lantai 5 gitu ya. Terus kita ini yang paling penting lagi yang perlu teman-teman biar semangat untuk menulis. Kita ada program APC ya. Ini adalah kabar gembira buat mahasiswa pasca sarjana S2 S3 semangat untuk berpaper gitu ya, dan nanti masuk ke masuk ke IEEE, dan sekarang tahun ini adalah edisi yang keempat. Teman-teman bisa lihat di website perpustakaan ITS ya, di program APC IEEE yang keempat, insya Allah ini bulan Oktober. Jadi semangat untuk menulis bulan Oktober sudah di IEEE, nanti kita kasih subsidi
Maksudnya disubsidi ITS sekitar 32 juta ke atas. Mungkin sekitar ininya sebesar motornya EVIC-nya ITS kayak gitu. Iya, ini paham ya untuk program EPC? Ini pasti penting banget, masih terngiang-ngiang dengan EPC ya. Sekarang EPC yang keempat sekitar 30 juta ke atas ya, semangat. Jadi siapa yang sudah unggah dulu, sudah terbit dulu di EPC dan nanti kita perpustakaan tinggal approve aja. Siapa yang pertama itu yang dapat. Ya, oke. Ini tadi e-resource-nya ITS. Kita ada e-resource lain teman-teman. Kalau teman-teman mahasiswa tidak dapat dari ITS ya, dari repository, ini ITS dulu, maksudnya koleksinya ITS dulu. Kita ada POMIT teman-teman. Ada POMIT ini ada di e-research. Biasanya teman-teman mahasiswa itu suka kesasar kalau di sini. POMIT masukannya ke perpustakaan, padahal POMIT itu ke e-resource gitu. Ke riset, gedung riset kayak gitu. Jadi kita tidak menerima abstrak paper, tapi kita menerima repositorinya, jadi full text. Untuk abstraknya ada di POMIT. Ini ada juga jurnal iptek dari perpustakaan ITS ya, ada jurnal iptek. Terus kita ada repository ITS tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti PPI-nya untuk jurnal iptek nanti bisa dieksplor sendiri ya teman-teman ya. Ya, ini kalau misalkan teman-teman udah nggak dapat dari POMIT, nggak dapat dari jurnalnya ITS, nggak dapat dari repository, teman-teman bisa langsung ke nama repository untuk ininya, repository nasional. Terus kita juga kerjasama sama perpustakaan nasional. Jadi kita saling melengkapi. Seperti kita sudah tidak langganan lagi SAGE gitu ya. Perpustakaan nasional ada. Taylor & Francis juga gitu. Kalau Taylor & Francis kita hanya langganan untuk koleksi-koleksi sains and teknologi, nanti di perpustakaan nasional ada teman-teman. Jadi silakan untuk daftar di perpustakaan, di e-resource perpustakaan nasional. Mudah banget kok, hanya registernya gampang, bisa pakai KTP atau bisa pakai yang lain. Di sini apa sudah ada yang jadi anggota Perpusnas untuk e-resource? Oke, kita back yang lain ya. Kayaknya kalau di online ini, jadi saya nggak bisa nanya-nanya secara aktif gitu karena nggak tahu orangnya. Ya, oke teman-teman, untuk e-resource lain. Ya, jadi e-resource lain tadi sudah nah, ini yang tadi sumber-sumber informasi lain selain dari ITS, dari nasional, ini dari internasional. Jadi kalau misalkan cari repositorinya ada di Core ya teman-teman, di Core UK. Kebetulan repositori ITS juga masuk ke Core UK ini teman-teman. Terus kalau misalkan mau carinya teknik sipil yang punyanya ITB bisa ke Core UK. Ini juga ada connected paper. Jadi kalau sudah sheet artikel kita mau memetakan, selain kita pakai Research Rabbit, kita pakai ELISIT, teman-teman juga bisa pakai connected paper ini ya. Terus kita ada DOAJ dan Skimago dan ada Google Scholar. Sekarang sudah ada Lab Scholar. Ini nanti ada Mendeley yang akan dijelaskan oleh Bu Astuti ya. Ini adalah dari fitur-fitur yang ada di atas di website perpustakaan ITS ya teman-teman. Ya ada About Us, terus ada e-resource lain. Ya itu tadi program EPC, sering-sering dipendelengi ya teman-teman program EPC untuk mahasiswa pasca sarjana. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini kalau di website perpustakaan ITS, kita scroll ke bawah lagi teman-teman, ini ada konsultasi ya. Jadi teman-teman jangan riset sendirian ya. Kita ada 8 pustakawan yang akan menemani teman-teman untuk membantu teman-teman dalam mencari literatur. Itu terbaik untuk karya teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan butuh pengen secara langsung konsultasi bisa di sini.
konsultasi perpustakaan online. Untuk konsultasi ini kita ada dua program teman-teman. Konsultasi one on one dan konsultasi perpustakaan secara online. Bisa diklik saja. Ini kebetulan jadwal saya ada di hari Jumat. Jadi kalau misalkan hari Senin bisa sama Bu Davi, hari Rabu bisa sama Bu Astuti atau dan lain-lain. Hari Jumat bersama saya. Biasanya ini dulu diperuntukkan untuk PJJ yang jauh atau yang mager datang ke perpustakaan ITS. Untuk itu waktunya malam. Jadi kita jam 3 pas sama jam 7 jam 5 kayak gitu. Karena memang orang pasca sarjana kan tidak bisa full studi ya. Jadi kita berlakukan layanan konsultasi itu seperti itu. Iya. Ya, e-journal tadi sudah saya jelaskan, konsultasi. Ya, ini sekarang langsung ke katalog teman-teman. Saat ini katalog perpustakaan kita lagi integrated. Kita dulu menggunakan Speed. Kita pakai programnya perpustakaan, pakai programnya ITS sendiri gitu ya. Sekarang kita pakai nasional. Jadi kalau teman-teman butuh disertasi atau tesis yang tahun 2023 ke atas yang terbaru, teman-teman di sini nih pakai in this slide. Tapi kalau misalkan teman-teman itu dapatnya itu ternyata yang 2010, yang 2018, teman-teman larinya ke library ITS ac.id OPEC. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, sekali lagi, kalau library ITS AC-ID ini tidak bisa diakses secara langsung, harus menggunakan WiFi ITS atau VPN of campus, karena saat ini library ITS AC-ID masih kena virus lojut kayak gitu. Jadi untuk mengamankannya kita menggunakan WiFi ITS atau VPN of campus. Ini yang lama teman-teman. Mbak Asri bisa kelihatan speed saya? Iya, ini ada buku. Kalau di katalog ini yang lama ya, 2023 ke bawah. Ke buku, ke artikel, multimedia, laporan studi, ke e-book. Jadi kalau teman-teman cari tesis yang tahun 2019, larinya ke sini. Klik aja laporan studi. Ini rekayasa sistem. Misalkan. Ya, laporan studi teman-teman. Nah ini, misalkan dapat ini nih. Kalau S berarti skripsi, tapi kalau T ini tesis. Diklik aja teman-teman. Dan pastikan tidak di wedding. Di wedding artinya koleksinya ada di gudang. Kalau ada di gudang itu memang nanti kalau misalkan tetap kita bisa usahakan ya, kita scanning, kita kirim kayak gitu. Tapi usahakan yang tidak di wedding ya teman-teman. Kalau di wedding nanti kita prosesnya agak lama, nggak seperti biasanya dengan 2 kali 24 jam kayak gitu. Ya langsung diklik aja teman-teman, fokus di RTI ini ya. Nah kayak ini kan sudah nyambung ke repositori nih. Langsung aja diklik kayak gitu. Secara digitalnya di sini. Tapi kalau mau butuh hard copy, sekali lagi silakan ke e-commerce lantai 4. Kalau butuh yang digital, silakan teman-teman ke layanan e-thesis delivery yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi untuk katalog ini sekali lagi 2023 ke bawah. Ini ada buku. Oke, buku rasanya kalau pasca udah banyak e-book ya. Ini ada e-book teman-teman. Ini ada e-book. Ya, ini kebanyakan dari Springer yang sudah lama ya kita download. Nanti bisa cari e-book di sini. Ya, begini teman-teman. Ini sudah ada linknya ke Springer dan langsung bisa di-download. Aman teman-teman? Mencari e-book, mencari e-book, mencari buku, mencari TA tesis, disertasi yang hard copy. Sampai di sini aman? Aman, Bu. Aman ya, alhamdulillah.
Ya, ini tadi yang katalog 2023 ke bawah ya. Sekarang yang ke atas tetap ya ada di website Perpustakaan ITS yang di katalog ini. Jadi begini, kalau misalkan nyari oke, judul, terus di sini bahannya tesis. Kita cari tesis. Ya, kita cari. Misalkan nanti kalau misalkan mau ke lantai 4. Ya, kalau misalkan yang related ini nih kayak gitu, diklik aja ya teman-teman ini. Diklik, terus fokus paling bawah teman-teman, di paling bawah ini ada nomor barcode, nomor panggil kayak gitu ya. Nanti di meja katalog nih, di mejanya meja katalog perpustakaan ITS nanti ada form, teman-teman mengisi di situ. Yang diisi adalah nomor barcode dan nomor panggil. Terus langsung ke pustakawannya nanti diambilkan. Dan ini hanya bisa dibaca di tempat, tidak bisa dibawa pulang. Karena ini sistemnya sirkulasi tapi tertutup. Kayak gitu ya. Oke, aman untuk katalog. Ya, ini yang paling penting lagi, layanan online yang paling ngehit di perpustakaan ITS ada Ask Librarian. Ask Librarian ini adalah layanan bantuan ekspres dari perpustakaan. Insya Allah ini 3 menit sudah terjawab. Jadi teman-teman bisa ke 0811 32 000 808. Apa aja. Gitu ya, kalau terkait masalah dengan perpustakaan itu langsung ke layanan ekspres kayak gitu. 0811 32 000 808. Ya, atau kalau misalkan itu enggak urgen-urgen amat gitu ya, misalkan butuh paper tapi nanti aja deh untuk paper saya kedua bisa pakai X Librarian di sini nih di web form. Kebetulan saya adalah garda layanan online, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita misalkan minta e-book, minta e-journal akan dikirim kayak gitu. Ya, ini adalah layanan bantuan dari perpustakaan, layanan ekspres, X Librarian. Tadi off campus access sudah dijelaskan sama Bu Astri untuk usulan koleksi buku. Kalau ada yang ingin usul buku baru, monggo di sini teman-teman usulan koleksi nanti kita list dan kita usulkan ke ITS. Terus ada perpanjangan online. Jadi kalau ini adalah layanan mandiri dari sirkulasi, kalau sudah pinjam terus mager, nggak pingin datang lagi, masih malas-malasan karena puasa, silakan ke perpanjangan online ya. Ini nanti langsung kita proses kayak gitu dan kita kasih tahu melalui notifikasi WA yang ada di in this slide kayak gitu. Iya, ini ada literasi informasi daring. Literasi informasi daring ini seperti ini. Kita ada beberapa kelas teman-teman. Kelas library instruction, kelas e-resource. Kita ada kelas reference manager yang lebih lanjut ya. Terus kita ada kelas strategi publikasi dan juga yang terakhir kita ada kelas pemanfaatan Scopus untuk literatur review dan bibliometrik. Ya, ini ada layanan online untuk literasi informasi daring. Terus kita juga ada ETS delivery. Sekali lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan yang close access jangan ke request copy ya, langsung ke ETS delivery, langsung aja klik di sini. Jadi kalau e-resource adalah pengiriman dari e-book atau e-journal yang tidak dilanggan ITS atau yang memang kalau teman-teman sudah punya DOI-nya langsung aja ke e-resource delivery. Dan terakhir adalah e-bebas pustaka. E-bebas pustaka ini layanan mandiri dari perpustakaan ITS. Jadi nanti teman-teman secara real time ya nanti akan kita kirim download secara mandiri. Ya itu layanan online kita. Dan layanan online ini mensupport dari koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan ITS. Sekali lagi, repository nyambung ke ITS Delivery, e-journal nyambung ke e-resource, database nyambung ke e-resource, e-book nyambung ke e-resource. Ya, ini adalah dari website perpustakaan ITS. Yang paling di-highlight sekali lagi program APC, konsultasi online, layanan online, katalog. Oke teman-teman, ini adalah website perpustakaan ITS. Saya demo sekali lagi, kita juga ada e-library teman-teman. Ini baru beberapa bulan di launching.
Memang ini layanan mandiri yang di-create oleh perpustakaan ITS yang biasanya suka user-user yang melupakan kira-kira website perpustakaan ITS itu apa sih kayak gitu. Jadi kalau ditaruh di satu pintu di My ITS itu pasti ingat kan kayak gitu. Ya ini Mbak Asri kelihatan? Oke. Paling bawah ya teman-teman, kita ada di e-library nih. Ya, ini e-library. Apa aja yang ada di e-library? Tentunya adalah layanan mandiri. Pendaftaran anggota, auto mahasiswa teknik sipil adalah anggota. Jadi kalau misalkan mau masuk ke perpustakaan itu pakai Get System, kan pakai, kalau bukan anggota nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau mau jadi anggota nanti nanti langsung ke FO gitu ya. Kalau belum terdaftar sebagai anggota masuk ke layanan front office. Fasilitas online itu biasanya berguna kalau misalkan pas layanan bebas pustaka dan teman-teman itu ada sesi untuk pengecekan tanggungan kayak gitu. Jadi kalau misalkan loh kira-kira kenapa kok nggak muncul-muncul ya ini surat saya. Oh ternyata saya ada tanggungan ini padahal lupa. Nanti diklik aja ya fasilitas online ini. Nanti kira ada story-nya. Story kira-kira saya pinjam apa, terus tanggungan saya apa aja. Nanti dicek di sini fungsinya. Ya ini tadi OPEC teman-teman. OPEC yang ada tadi, OPEC dalam dari Speed dan OPEC dari IntiSlide. Dan e-journal. Ini sekali lagi ini adalah oksigen dari mahasiswa pasca sarjana. Kita ada 9 database yang dilanggar, termasuk Scopus. Terus kita juga ada e-book. E-book ini kita ada 5 ya. Mungkin untuk yang paling baru adalah Migrohill. Jadi teman-teman pasca sarjana yang biasanya akses menggunakan Skyhub kayak gitu ya, atau menggunakan LibGen kayak itu kan nggak boleh ya teman-teman. Jadi akses ebook aja. Jadi Migrohill itu saya yakin tidak ada di koleksi bawah tanah. Kita sudah langganan mahal banget teman-teman, silakan diakses di Migrohill. Kita subjeknya adalah computer engineering, terkait semua computer engineering dan social science. Ya, itu ada konsultasi online. Jadi sekali lagi kita ada layanan konsultasi untuk mendampingi teman-teman dalam penelusuran informasi ya. Kita ada 8 pustakawan ahli baik melalui konsultasi one on one atau konsultasi online, dan kita ada Librigo. Ini teman-teman, untuk masuk Librigo teman-teman harus integrasi dulu. Oh ya maaf. Ini bebas pustaka. Nanti bisa akses di sini teman-teman intinya. Nanti langsung bisa download secara mandiri. Oke. Ya, untuk e-library teman-teman udah paham? Kalau perpustakaan juga hadir di My ITS, gitu ya. Dan yang paling harus diingat teman-teman, ini layanan ekspres. Biasanya aduh gimana sih ini kok nggak dapat e-book langsung aja ke layanan ekspres nih. Butuh bantuan 0811 32 000 808. Apapun masalahnya ya teman-teman, langsung 0811 32 000 808 terkait literatur ya. Tentunya terkait literatur, bukan yang lain gitu. Ya, My ITS rasanya sudah cukup untuk didemokan. Karena saat ini sebenarnya saya pengen sign direct sama Scopus ini, tapi sekarang lagi bermasalah ya. Intinya kalau Elsevier, teman-teman bisa ini adalah kita Freedom Collection, semua kita langgan. Bagaimana teman-teman untuk demo dari website perpustakaan ITS, My ITS, dan database yang dilanggan ITS dan katalog yang dimiliki ITS, buku-buku, apa sudah paham? Paham ya? Paham, Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Untuk live demonya saya cukupkan ya. Saya cukupkan dulu
saya izin stop share. Ya, itu tadi teman-teman live demonya udah kelar. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Astri atas pemaparannya dan sekali lagi sebagai informasi ya teman-teman ya, ITS menyediakan akses ke berbagai platform global mulai dari e-journal baik itu Scopus, IEEE, ScienDirect, ASCII, Nature dan kita juga ada e-book Springer, Wiley, Oxford Academic dan yang terbaru adalah McGraw-Hill hingga kita punya database khusus seperti Statista. Ya, Statista teman-teman ini adalah AI yang dilanggan oleh perpustakaan ITS yang butuh data, tidak usah kemana-mana cari perusahaan apa, cukup di Statista. Untuk panduannya ada di YouTube perpustakaan ITS, YouTube official perpustakaan ITS gitu ya. Dan kita juga ada ITTV untuk video teknik. Ya, yang kedua, sekali lagi teman-teman, untuk akses di luar kampus bisa menggunakan VPN off kampus. Dan tentu saja untuk layanan yang tidak bisa dilanggan ITS, silakan ke layanan ekspres perpustakaan ICS di 0811 32 808. Untuk karya ilmiah internal, skripsi, tesis, disertasi dicari melalui ITS repository tentunya dan jika tidak bisa menggunakan, maksudnya tidak terkendala dengan repository ITS ini, silakan ke layanan ITS Delivery sebagai bantuannya dan juga jangan lupa konsultasi melalui WhatsApp di 081132 808. Ya, begitu ya teman-teman, saya rasa ini jam 10 dan selanjutnya adalah sesi dari Ibu Astuti yang akan memaparkan tentang pemanfaatan reference manager untuk penulisan ilmiah. Pada Bu Astuti kami persilakan. Terima kasih Bu Eva. Sebelumnya selamat pagi semuanya untuk teman-teman mahasiswa S2. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Asri dan juga Bu Eva terkait sharing tentang e-resources yang ada di ITS. Untuk di sesi kedua ini, saya akan coba sharing terkait reference manager. Di sini eh, adalah mahasiswa teman-teman S2. Saya yakin teman-teman sudah mengenal ya, maksudnya punya knowledge terkait itu. Terlepas dari itu, sharing ini mungkin bisa merefresh kembali atau menguatkan terkait reference manager. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Di materi ini terkait reference manager, kita sampaikan nanti akan berguna dalam proses penyusunan karya ilmiah teman-teman, termasuk dalam artian nanti penyusunan tesis ataupun nanti ketika teman-teman akan publikasi artikel ilmiah. Saya coba tanya teman-teman terlebih dahulu nih, rekan-rekan mahasiswa biasanya menggunakan Mendeley atau Zotero ini? Mendeley, Bu. Mungkin Zotero, Bu. di apa lewat tampilan Zotero. chat seperti itu. Memang biasanya dua reference manager tersebut yang umumnya dipakai ya. Bu Eva, suara saya terdengar ya Bu Eva? Eh, Terkait reference manager, ini adalah alat bantu atau tools itu mengelola referensi. Jadi di situ mereka itu tools ini benar-benar membantu kita nggak hanya membuat citasi dan daftar pustaka ya, utamanya dalam penyusunan karya ilmiah secara otomatis, tapi juga membantu menyimpan daftar referensi apa aja yang kita gunakan seperti itu.
Kemudian ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, memudahkan mengorganisir referensi, karena nanti ketika kita akan melakukan penyusunan karya ilmiah, itu cukup banyak ya referensi yang kita gunakan, dan rata-rata memang dalam bentuk elektronik atau PDF. Kemudian yang kedua adalah mempercepat penulisan sitasi dalam artian kutipan, kemudian memudahkan melakukan perubahan gaya sitasi, lalu mempercepat pembuatan bibliografi atau daftar pustaka, dan terakhir, meminimalisir kesalahan penulisan. Karena beda ketika kita melakukan manual dengan otomatis, itu sangat terbantu sekali ketika kita menggunakan tools reference manager. Ini adalah beberapa apa ya? Ini adalah contoh ya penggunaan sitasi atau kutipan dan daftar pustaka ketika kita menggunakan tools reference manager. Semua daftar referensi yang kita kutip itu nanti kita tuangkan secara detail ke dalam referensi atau bibliografi. Dan ini adalah salah satu contoh penggunaannya. Ini adalah beberapa tools reference manager dan yang umumnya kita pakai yang eh, tidak berbayar itu adalah Mendeley dan Zotero. Ini adalah beberapa perbedaan ya dari Mendeley dan Zotero. Kalau yang untuk free itu Mendeley itu memang kapasitas penyimpanannya sampai 2 gigabyte. Kalau Zotero itu 300 megabyte. Masing-masing memang punya apa? Kelemahan atau kelebihan ya. Seperti halnya di apa itu di Zotero dia punya magic link ya. Ketika kita masukkan ISBN atau DOI itu langsung dia bisa manggil seperti itu. Kemudian bisa teman-teman lihat yang lainnya ya beberapa ciri dari Mendeley dan Zotero di tiap kelebihannya dan kekurangannya seperti itu. Ini yang pertama saya coba sampaikan terkait Mendeley. Ini Mendeley ini dikembangkan oleh Elsevier. Elsevier ini salah satu apa ya perusahaan besar. Dia juga yang em, Scopus, Science Direct itu punya Elsevier, termasuk Mendeley itu punya Elsevier. Kapasitas penyimpanannya seperti tadi yang saya sampaikan 2 gigabyte dan dia bisa dipakai di semua platform Windows, Mac, dan Linux dan dioperasikan secara online. Dia juga kompatibel dengan berbagai program pengolah kata termasuk salah satunya MS Word. Dan ini juga dia bisa ada semacam fitur baru ya kayak resource sharing antar peneliti. Kadang sebuah penelitian atau artikel ilmiah itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang ya, researcher. Mendeley ini bisa juga digunakan seperti itu. Untuk cara penggunaannya, teman-teman nanti bisa register terlebih dahulu ya untuk punya akunnya di mendeley.com. Nanti teman-teman bisa apa? Coba explore secara mandiri. Nanti kita coba praktek bareng-bareng. Ini nanti di mendeley.com itu ada 3 download manager, web importer, dan beda-beda dan dibutuhkan seperti itu. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager. Jadi nanti ketika kita menambahkan file itu di sini di Mendeley Reference Manager seperti itu. Termasuk mengelola folder-folder itu ada di sini. Ini tampilan dari 3 yang harus kita download tadi. Kalau Mendeley Set ini untuk membantu apa ya? Sitasi ya yang ada teks sitasi dan bibliografi yang ada di Microsoft Word. Kemudian Mendeley Web Importer itu
penting untuk menambahkan file atau informasi yang biasanya kita tambahkan secara langsung dari halaman web. Seperti itu. Teman-teman kalau misalnya mau login ke Mendeley Reference Manager, itu nanti dipastikan harus punya akun terlebih dahulu. Dan itu cukup mudah karena emailnya tidak harus bebas ya, bisa email Gmail seperti itu, tidak harus yang email yang domain institut seperti itu. Ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager. Hmm. Kemudian gimana cara untuk menambahkan daftar referensi atau literatur yang kita tambahkan? Nanti teman-teman setelah sudah download ketiganya itu, kita buka yang reference manager untuk menambahkan dokumen itu bisa secara otomatis ya, maupun manual, ataupun migrasi dari yang reference manager sebelumnya. Bila teman-teman sudah punya koleksi digitalnya dalam bentuk PDF, itu nanti bisa langsung di add new, kemudian file from computer. Kalau misalnya ada case khusus ketika ada apa itu dokumen yang dia dalam bentuk bukan PDF, maka teman-teman harus add entry manually, seperti harus menambahkan dokumen secara manual. Terkait pengelolaan koleksinya atau managing collection, itu di sini ada semacam folder ya, atau new collection ini. Ini nanti klik new collection, itu untuk membantu kita membuat folder, kemudian kita bisa memberi nama sesuai dengan yang kita butuhkan, dan folder tersebut bisa dapat dipindah-pindah atau drag and drop. Dan ini juga eh, mudah dihapus ya dengan klik kanan lalu pilih delete. Nanti di folder ini kita bisa, kadang kita bisa melakukan apa beberapa penelitian atau penulisan artikel ilmiah. Itu nanti yang akan membantu kita dalam mengelola koleksi. Jadi dibuatkan folder tersendiri. Lalu untuk mengelola citasi dan referensinya bagaimana? Untuk membuat citasi ya dan referensi atau bibliografi daftar pustaka itu teman-teman harus tadi eh, mendownload yang Mendeley Site itu for Microsoft Word seperti itu. Jika sudah terinstall, nanti eh, di MS Word akan tampil seperti ini. Ada apa icon kecil Mendeley Site seperti itu. Di sini adalah contoh penggunaan ketika kita akan membuat kutipan ya. Ini misalnya saya berada di apa MS Word dari artikel ilmiah yang sudah saya atau referensi yang sudah saya gunakan dan saya simpan di Reference Manager Mendeley. Kemudian saya kutip ya terkait definisi institutional repository. Ini saya menyiapkan dokumen yang disitasi, kemudian saya ambil dengan cara copy paste seperti itu. Baru nanti eh, biasanya itu kan ketika kita membuat kutipan bisa di awal, misalnya menurut siapa, atau bisa di akhir kalimat seperti itu. Itu nanti teman-teman harus menempatkan kursor yang sesuai yang diinginkan, baru nanti klik icon Mendeley Site, lalu nanti klik reference seperti ini, kemudian klik Mendeley Site, pilih dokumen nanti, baru klik insert citation. Untuk merubah gaya citasi, nanti teman-teman bisa pilih yang citation style ataupun bahasa yang digunakan. Misalnya kita kalau pilih bahasa Indonesia, nanti teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia, kemudian klik update citation. Nanti di apa sesi terakhir kita coba praktek sama-sama. Sedangkan untuk cara membuat bibliografi atau referensinya ya, itu letakkan kursor ya. Biasanya itu kan kalau bibliografi itu ada di halaman terakhir, paling akhir seperti itu. Nanti letakkan kursor sesuai dengan posisi bibliografi, baru nanti teman-teman klik Mendeley Site,
dan pilih titik 3 di sini. Lalu pilih insert bibliografi. Nanti akan secara otomatis muncul sesuai dengan jumlah sitasi yang kita buat. Misalnya ketika kita membuat sitasi itu sebanyak 30 atau 40, 50, nanti di bibliografi itu akan tampil jumlah ya, jumlah literatur yang kita gunakan sebagai referensi sebanyak yang ada di sitasi. Seperti itu. Ini ya contohnya misalnya seperti itu. Kemudian untuk Mendeley Web Importer, ini biasanya ada icon kecil ya di toolbar seperti itu di halaman web. Ini itu membantu ketika kita sudah masuk di file PDF-nya. Kadang kita mencari artikel ya, kemudian kita ketik full text PDF-nya. Itu nanti bisa membantu kita menambahkan secara otomatis seperti itu dari halaman website ke referensi My Library kita di Mendeley. Ini adalah misalnya eh, gambaran cara menggunakan mengimpor dokumen pada halaman web ya ke referensi Mendeley. Ini kalau misalnya ada case khusus yang misalnya ada teman-teman setelah pakai Zotero atau apa kemudian dipindah ke Mendeley. Selanjutnya ini adalah Zotero ya, ya yang saya sharingkan di kedua ini. Kalau Zotero ini sama seperti dengan Mendeley, kita harus punya akunnya ya dan harus install juga di zotero.org/download. Nanti teman ikuti aja langkahnya ya seperti ini. Kemudian finish, lalu register akunnya hampir sama seperti dengan Mendeley. Jadi selain download atau install aplikasinya, kemudian kita harus register akunnya. Ini untuk backup saja ya, dipastikan di settingannya seperti itu. Kemudian kalau di Mendeley tadi itu ada 3 yang harus diinstal. Kalau di Zotero itu ada 2. Jadi Zotero-nya sendiri sama Zotero Connector. Zotero Connector ini sama seperti dengan Mendeley Web Importer. Ini membantu kita menambahkan eh, referensi yang kita gunakan yang tersedia pada halaman web. Lalu untuk pengelolaan koleksi atau foldernya bagaimana? Sama seperti dengan di Mendeley ya. Kalau di sini tuh yang My Library ini kemudian diklik, nanti teman-teman bisa memberi atau meng-create nama koleksinya sesuai yang diinginkan. Baru nanti setelah eh, terbentuk foldernya, di situ nanti teman-teman bisa menambahkan koleksinya seperti ini. Misalnya kita sudah membuat folder skripsi atau tesis seperti itu. Kita klik ya foldernya, di situ nanti kita masukkan dokumen-dokumen referensi seperti artikel ilmiah atau tesis, buku, seperti itu yang kita gunakan sebagai referensi. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari eh, Zotero. Dia punya tool yang bernama Magic Link. Ketika kita yang ini seperti pensil ya, seperti itu. Ketika kita hanya tahu ISBN atau DOI, DOI itu yang penomoran untuk artikel jurnal, ISBN untuk buku, nanti dia bisa terpanggil dan terekam datanya. Seperti itu. Sedangkan ini misalnya ada penambahan koleksi yang secara manual ya. Kadang ada sebuah koleksi itu tidak dapat tidak kita dapatkan file elektroniknya, maka kita harus melakukan penambahan secara manual seperti ini. Kita ketik title-nya, pengarangnya, kemudian
Ini kalau misalnya contoh dari TA ya, seperti itu. Untuk membuat bibliografinya bagaimana? Kita harus punya apa itu MS Connector ya. Nanti kita setelah sudah download, install Microsoft Word, nanti akan tampil sendiri di menu Zotero seperti ini. Untuk penggunaannya nanti klik setelah terinstall itu dokumen preference, dipilih, nanti akan ada muncul style sitasi. Kalau saya lihat di beberapa tesis S2 sipil itu pakai stylenya itu yang IPE 7, edisi 7, seperti itu. Ini nanti kalau jika stylenya tidak ada, itu bisa mencari di manage style. Tapi kalau misalnya IPE 7 itu sepertinya umum digunakan dan rata-rata tersedia. Nah, ini adalah contoh cara membuat kutipannya seperti itu. Kemudian ini ada hasilnya ya kelihatan. Dan ini adalah tampilan untuk di bibliografinya. Sekarang cara penggunaan browser konektornya. Ketika kita sudah menginstal ya browser konektornya, misalnya ada salah satu literatur berupa apa itu semacam berita atau dari sumber video seperti ini, itu nanti tinggal menambahkan aja ya. Kayak ini seperti ini. Terus kita klik ya konektornya, baru nanti dia akan kita masukkan, kita taruh di folder skripsi atau tesis, kita pastikan penempatan koleksinya. Nah, dia akan menambahkan secara otomatis seperti ini. Ini kalau misalnya dari yang lainnya seperti itu. Newspaper online seperti ini. Ini kamus online, ensiklopedia online seperti itu. Eh, itu adalah sekilas tentang sharing apa penggunaan reference manager. Ini saya coba kita praktek ya. Eh, saya coba yang Mendeley dulu. Dari sini ada yang ditanyakan?
Kita tambahkan di sini untuk filenya. Misalnya di sini add reference gitu. Kebetulan saya di sini punya beberapa file dari tesis S2 ya, sipil ada 2, saya coba masukkan. Ini kalau misalnya file yang ada di laptop saya seperti itu. Untuk penambahannya dari laptop atau misalnya PC. Nah, terkadang di sini tuh metadatanya nggak langsung sempurna. Ini kita bisa perbaiki seperti itu. Seperti judulnya apa, nanti tinggal copy paste. Kita buka ya sambil apa loading PDF-nya. Nanti teman-teman bisa merubah judulnya ya. Misalnya ini rerouting ya. Dan ini harus benar-benar penulisannya benar karena nanti akan berpengaruh di penulisan kutipan dan daftar pustaka yang ada di karya ilmiah teman-teman. Seperti itu ya, ini misalnya saya berhenti di sini. Nanti penulisannya harus lengkap. Kemudian ini autornya seperti itu harus apa? Ditulis ya. Diketikkan tahunnya. Jadi nanti teman-teman bisa apa itu melengkapi ya. Ini karena dia bukan jurnal artikel, maka diubah ya, karena dia master tesis. Departemennya, kemudian institusinya, seperti itu. Terkait literatur tesis ini mungkin informasinya hanya sebatas judul, pengarang, tahun, kemudian tempat ya di sini, lalu apa institusinya seperti itu. Ini salah satu misalnya artikel ya. Ini kalau misalnya kita dari apa itu artikel jurnal bagaimana? Ini misalnya saya coba buka atau dari buku ya, seperti itu. Atau dari informasi ini kita tambahkan misalnya dari artikel ini kalau biasanya kita download terlebih dahulu baru kita tambahkan seperti ini. Misalnya ini buku, saya coba tambahkan. Ini buku yang sudah saya download tadi, saya tambahkan. Coba saya refresh. Nah, ini langsung ya. Kalau dari bukunya itu metadatanya lengkap, dia akan sesuai. Tapi ini data year-nya dia belum masuk nih. Makanya kita masukkan ya. Kalau misalnya ada metadata yang masih kosong, itu kita harus lengkapi. Seperti itu. Ini terkait untuk pengelolaan dan penambahan file. Termasuk misalnya yang untuk penggunaan
Ini misalnya saya coba ke Science Direct ya. Bisa nggak Bu Eva tadi Science Direct-nya? Masa? Ini saya coba cari artikel jurnal dari Science Direct. Mudah-mudahan bisa ya. Saya coba cari tentang apa Bu Eva yang benar? Manajemen construction atau construction management? Bentar ya. Ini saya coba dalam bentuk artikel jurnal. Kemudian engineering yang sivil ya. Ada nggak ya? Ini cuma contoh aja ya, misalnya ya. Saya mau pakai file ini. Saya tampilkan view PDF-nya. Hmm. Science Direct ini sensitif teman-teman. Jadi mesti ada kayak semacam notif "Are you robot?" seperti itu. Nah, ini kebetulan saya berada di halaman PDF-nya ya. Saya tambahkan coba secara otomatis dengan menggunakan Mendeley Web Importer. Jadi saya tidak perlu mengunduh dulu, menyimpan di PC atau laptop seperti itu. Tapi harus eh, masuk dulu ke akunnya seperti itu. Nah, nanti dia akan detect ya. Membuat foldernya adalah S2 sipil seperti itu ini ya. Nah, maka saya pastikan bahwasanya itu masuk di folder itu gitu. Add. Nah, tapi ini saya gagal untuk menambahkan. Kalau misalnya gagal sebenarnya biasanya kalau itu berhasil. Tapi ini kebetulan saya lagi apa error ya. Nanti kalau misalnya kejadian seperti ini teman-teman bisa di-download terlebih dahulu aja. Saya coba lagi sih. Biasanya kalau itu tuh berhasil seperti itu. Ini misal sudah selesai ya, kita menambahkan dokumen. Ini misalnya saya coba apa itu eh, berada di dalam dokumen tesis atau penelitian ya yang mau buat saya karya ilmiah seperti itu. Ini saya coba mengutip salah satu pernyataan ya dari artikel misalnya seperti ini ya. Hmm, saya coba lihat sih, saya refresh sih. Ini saya refresh. Belum bertambah ya tadi ya, nggak berhasil ya. Saya coba download manual aja yang Science Direct tadi. Karena saya coba pakai Mendeley Web Importer, saya belum berhasil. Nah, ethical performance. Itu ini saya download terlebih dahulu. Hmm. Baru saya tambahkan ke Reference Manager. Add. Ini, ini ya. Jadi, bentar ya. Ini tadi buku. Bentar ya. Belum tambah. Oh, ini yang link feedback absen juga. Indo, saya tuh kok gagal ya mendownload ini. Disuruh ngecek internet connection. Ini kalau misalnya teman-teman berhasil ya mendownload dan menyimpan, nanti bisa ditambahkan langsung. Ini saya coba praktek langsung di Microsoft Office Word-nya ya.
Misalnya saya mau mengutip salah satu eh, pernyataan ya yang ada di artikel misalnya ya. Ini ya. Saya tadi tuh mau mengutip ya salah satu. Ini contoh aja ya, cuma contoh aja. Kemudian saya sudah tahu ini apa? eh saya kutip di artikel judulnya apa seperti. Nanti teman-teman tinggal klik Mendeley yang teman-teman sudah simpan tadi. Ini saya kutip misalnya dari sini ya. Seperti itu. Ini nanti teman-teman itu langsung aja insert citation. Tapi pastikan citation settingnya tadi ini ya, IP style 7 ini sudah benar. Kalau misalnya teman-teman mau pakai eh, bahasa, saya coba Indonesia ada nggak? Bahasa Indonesia. Nanti tinggal update ya, update citation language. Gitu. Kemudian balik reference, kemudian insert citation. Nah, ini misalnya salah satu contoh. Nah, ini harus kita perbaiki tadi karena untuk metadata yang belum lengkap, ini kan kebetulan tadi metadatanya kan belum saya betulkan. Nanti teman-teman harus dibetulkan ya yang ini misalnya. Red free stop. Sebentar. Tahunnya berapa? Saya buka dulu biar saya bisa lihat ya. Red free stop ini tahun berapa ya? Bentar, ebook ya. Kelihatan informasi. Sebentar saya coba ke Springer tadi. Tahun 2024 saya perbaiki di apa itu referensinya. Nanti kalau misalnya ini sudah terisi ya, sinkron seperti ini, nanti dia akan berubah juga. Seperti ini, Rep 2024. Bisa teman-teman lihat ya, seperti itu. Jadi metadatanya ini harus dilengkapi. Ketika saya sudah tadi informasi terkait tahun tidak ada, dia akan menuliskannya TT. Tapi ketika tahunnya sudah saya isi, maka dia akan langsung berubah, mengikuti Rep 2024. Ini termasuk hidrolik, apa ini kan e-book ya, kita ganti bentuknya e-book seperti itu. Baru nanti kita lengkapi yang kota apa terbitnya, city-nya. Karena nanti itu ketika metadata belum lengkap akan berpengaruh ke bibliografinya. Misalnya seperti ini saya coba ke pembuatan bibliografinya ya. Nanti titik 3 ini lalu insert. Nah, ya. Seperti ini. Nah, jadi informasi yang ada di metadata itu termuat di sini. Kalau kita misalnya nulis penerbitnya, kota terbitnya, dia akan lengkap di sini. Termasuk link yang kita akses, yang kita dapatkan dari e-book tersebut. Ini misalnya penerbitnya apa? Ini saya coba cek Springer ya. Tulisannya Springer. Kita refresh di sini, dia nanti akan tampil. Terus bahasanya, misalnya English. Tapi ini nggak ngaruh sih kalau bahasa. Biasanya lebih ke publisher, kemudian URL, seperti itu. Ini saya coba lihat tampilannya di Word, di refresh ya.
Nah, ini Springer. Nah, dari sini bisa dipahami. Ini untuk yang Mendeley ya teman-teman. Kemudian untuk yang Zotero hampir sama ya. Seperti ini untuk pembuatan pengelolaan collectionnya kita pakai yang My Library. Kemudian ini create folder seperti itu. Misalnya ini tadi ya tesis S2 sipil create collection seperti itu. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan apa misalnya dokumen yang sudah ada di PC atau laptop kita itu bisa pakai add file. Tapi kalau misalnya secara manual itu yang ini ketika nggak punya dalam bentuk elektroniknya seperti itu. Untuk yang misalnya teman-teman tahu dari artikelnya itu hanya nomor DOI-nya atau ISBN bisa langsung dimasukkan di sini. Kayak misalnya tadi saya coba cari apa ini yang artikelnya dari Science Direct ya. Ini kebetulan saya tahu DOI-nya. Tinggal di copy aja, kemudian saya pakai yang Magic Tool tadi di Zotero. Nah, dia langsung menambahkan. Dan di sini Zotero itu untuk pendeteksian metadatanya itu dia lebih lengkap ya. Kadang kita nggak perlu ngedit seperti itu. Ini untuk yang contoh artikel. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan dari halaman web itu sama ya, seperti dengan eh, ini misalnya ya saya coba menambahkan dari sini. Ini kalau misalnya kita tahu ISBN-nya atau saya coba dari sini ya yang untuk Zotero Connector, kemudian kita save to Zotero ya. Saya coba dia langsung tutup. Saya coba buka yang ini langsung nambah ya ini yang hidrolik yang ini ya hidrolik in civil engineering. Ini kalau yang Zotero memang dia lebih mudah ya dan untuk metadatanya itu dia lebih lengkap seperti itu. Jadi sangat membantu kita. Kemudian kita sekarang misalnya sudah menambahkan dan mengelola dokumen di Zotero, lalu kita ke halaman dokumen ya di karya ilmiah kita ini misalnya. Saya coba buka baru ya. Nah, kalau Zotero nanti di sini dia ada menu sendiri Zotero seperti itu. Kemudian di sini pastikan untuk gaya citasinya itu sesuai. Nah, ini kebetulan saya coba klik dokumen preference, kemudian dia sudah API Style 7 ya, yang umumnya digunakan penulisan tesis S2 ITS. Baru nanti di sini kita mau eh, menambahkan citasi. Misalnya kayak case tadi ya, saya mau mengutip pernyataan. Misalnya ini ya yang saya kutip. Saya coba ke yang dokumen dengan menggunakan Zotero. Saya hapus. Insert. Nah, ini nanti dia nampil ya. Tadi kita udah membuat tesis S2 sipil. Misalnya saya mengutipnya dari sini. Seperti itu. Bentar ya. Dia belum nampil ya.
Bentar ya. Smart Insert Station. Sudah. Ada masalah ini. Lihat teman-teman, ini cuma ada sedikit kendala. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk yang bibliografi nanti tinggal diklik aja seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Kita sudah di sesi terakhir di praktek. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Bu Eva untuk sesi tanya jawabnya ya Bu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bertanya seperti itu ya. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Astuti atas paparannya yang sangat bermanfaat. Sebagai informasi ya rekan-rekan semua, baik Mendeley maupun Zotero, keduanya adalah wadah untuk merapikan file PDF dari e-book dan e-journal yang dilanggar oleh ITS yang sudah di-download sama teman-teman ya. Dengan menggunakan alat ini tentunya adalah langkah nyata kita dalam menjaga etika penulisan dan menghindari resiko plagiarisme secara tidak sengaja. Dan tentunya waktu teman-teman juga tidak habis gitu ya, tidak lagi habis untuk mengetik daftar pustaka secara manual, sehingga bisa lebih fokus pada substansi dan argumen karya ilmiah. Sekali lagi teman-teman, teknologi hadir bukan untuk merumitkan tetapi untuk mempermudah, dan mari kita jadikan Mendeley atau Zittur ini sebagai sahabat ya, sahabat setia gitu ya Bu Suti dalam menulis karya ilmiah yang kredibel dan profesional. Ya, teman-teman ada yang mau tanya mumpung ada Bu Astuti sama Bu Asri di sini? Ada yang mau tanya? Barangkali tadi karena tadi seluruh wifi ITS itu down ya teman-teman, jadi bat-bet gitu loh. Ada? Insya Allah paham semua ya, kan ini hari puasa, jadi pahamnya lebih banyak dipahamkan sama Allah Ta'ala. Kayak gitu. Saya kira cukup sekian ya Bu Astuti, Bu Asri, terima kasih banyak pemaparannya. Iya, jadi sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan terkait literasi hari ini, silakan ke layanan ekspert perpustakaan ITS di X Librarian 0811 32 808. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan ini saya tutup. Dan demikian acara program literasi informasi. Mohon maaf jika ada kendala tadi terkait wifi dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selamat dan sukses buat kalian semua dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin share. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jangan lupa absennya ya teman-teman sama surveinya.